Bahan-bahannya ya pakai kapas, jerami, pakai bekatul dedak itu, pakai dolomit. Ya fermentasi 1 hari itu buat istilahnya ngekum kapas sama jerami itu 1 hari. Terus proses itu campur sama dolomit itu setelah 2 hari atau hari kok ngekum, terus ditiriskan bulan jerami baru dipakai ke dolomit. Setelah itu 3 hari sampai 4 hari baru dicampur bekatul. Nama Arif Sutopo, usaha tani jamur merang, alamat Karangasemulo, Wonosari, Gunung Kidul. Kalau mulai usaha sekitar 10 tahun yang lalu kurang lebih. Kenapa milih jamur merang? Karena dulu belum ada yang istilahnya belum ada yang usaha dan nggak ada yang sama seperti usaha orang lain lah di lingkungan rumah. Awal mulai itu dikasih saran sama adik sepupu kakak. Awalnya susah mas, ya mungkin belum terbiasa. Yang pertama, yang kedua itu ngatur suhunya belum bisa. Kalau pernah gagal sih pernah mas, kemungkinan banyak gagalnya. Ya faktor cuaca, faktor lingkungan, ada yang faktor pengoposan salah. Tapi kebanyakan faktor lingkungan cuaca mas. Kalau pertama itu pakai full kapas mas. Misalnya belajarnya pakai kapas jadinya mudah. Tapi seiring berjalannya waktu kapas susah didapat ya. Akhirnya mix sama pakai jerami. Kalau bahan-bahannya itu kalau yang mix pakai jerami, pakai kapas, bekatul, dedak itu sama dolomit. Oh kalau awal mulai komposnya sendiri-sendiri mas, jerami sendiri, terus nanti kapas sendiri gitu. Baru setelah dicampur dedak bekatul itu baru dicampur naik ke. Budidaya jamur merang itu sebenarnya yang perlu diperhatiin itu apa sih? Kebersihan yang pertama, kemudian suhu ruangan, suhu kumbung, sama suhu situasi keadaan lingkungan, sama sirkulasi udara lah. Awal-awal dulu kan katanya dikomplain, itu gimana mas ceritanya? Ya awal pertama tuh di rumah, bikin usaha di rumah, kemudian ada yang komplain lah, ada yang bilang kotor, bikin bau dan sebagainya. Akhirnya pindah tempat, setelah mungkin berjalan 3-4 tahun, ada yang komplain lagi, kemudian pindah lagi. Terus ke tempat yang ketiga, pinggir sungai. Kalau sering banget hujan kebanjiran, akhirnya pindah tempat lagi. Inisiatif mixnya itu kapan tuh? 2 tahun yang lalu mas, karena ya tadinya kan di area dekat pabrik itu yang saya ambil kapasnya itu tidak ada yang tanam, jadi sekarang banyak yang tanam jadi berebut istilahnya, akhirnya dipakai mix. Kalau komposan itu pakai kapas sama jerami. Kalau perbandingan mungkin tidak bisa detail mungkin ya, mungkin lah hanya kira-kira saya, mungkin tergantung ukuran kumbung jadinya mungkin hanya kira-kira. Bahan-bahannya ya pakai kapas, jerami, pakai bekatul dedak itu, pakai dolomit. Ya fermentasi 1 hari itu buat istilahnya ngekum kapas sama jerami itu 1 hari. Terus proses itu campur sama dolomit itu setelah 2 hari atau hari kok ngekum, terus ditiriskan bulan jerami baru dipakai ke dolomit. Setelah itu 3 hari sampai 4 hari baru dicampur bekatul dedak itu. Tapi kebanyakan ada yang sekaligus mas, tapi saya milihnya pakai yang dibolak-balik itu. Habis dicampur kemudian masukkan rak di sini, baru istilahnya tadi diobong itu tadi pakai drim. Yang dimasukin sini cuma uap dari waduk banyu itu tadi mas. Kalau kapasitas kumbung kecil itu sekitar segini, mungkin 1,5 hari lah cukup. Setelah setengah hari itu ditutup. Ya tutup rapat, baru tunggu sekitar ya sampai dingin lah mas, baru masuk buat tanam bibit.
dari diobong sampai tanam bibit itu berapa lama? Nunggu dingin aja mas, situasi kumbung. Mungkin ya nggak sampai 1 hari. Ini ukurannya kemungkinan panjang 4,5, lebar rak ini sekitar 80-90. Kalau tebar bibit kalau seukuran segini 1 bibit udah cukup. 1 rak ini setengah paruh, jadi kemungkinan 1 rak 2. Kalau di tempat saya tidak mesti mas, ada yang sekitar 4 hari itu sudah mulai ada rintisan, ada yang 6 hari baru ada rintisan. Jadi total kalau sampai awal panen itu sekitar 10 harian mas, kurang lebih. Paling banyak tuh sekitar hari ketiga atau enggak keempat mas. Pernah sampai produksi berapa kilo per? Sampai 25-30 sampai mas dulu pernah. Total dalam 1 kumbung itu berapa ratus kilo mas? Kalau ukuran segini mungkin 100 kilo sampai mas. Kan ini cuma kecil ukurannya mas. Terus sebenarnya siklusnya itu berapa lama sih dari awal sampai habis gitu? 10 hari atau 13 hari mas udah habis. Ya tergantung perawatan mas, mungkin kalau perawatan agak maksimal mungkin bisa lebih. Berarti artinya dalam 1 tahun bisa produksi berapa kali? Ya banyak mas, nggak kehitung. Alhamdulillah dari pertama kali tanam sudah ada yang istilahnya pengepul lah, udah ada yang mau nerima. Jadinya istilahnya gampang dari dulu. Alhamdulillah lancar. Permintaannya gimana? Permintaan ya lumayan banyak sih mas, sampai kurang-kurang. Rasa itu menurut sampean itu seperti apa? Enak, kenyil-kenyil mas menurut saya. Ya enak mas lah, nggak bisa diomongin lah mas. Potensinya masih banyak mas, masih istilahnya peluangnya masih bagus lah intinya. Harga kalau di pasaran tempat kami mungkin 25.000 sampai 30-an, tergantung ngeceran lah. Mungkin kalau di pasar-pasar lebih mas, bisa mungkin 30 lebih. Yang membuat faktor gagal itu biasanya karena apa? Banyak hal mas, ada faktor lingkungan, kebersihan tadi, sama pikiran mas. Pikiran istilahnya kalau pikiran saya agak buru-buru atau gimana ngaruh mas. Menurut sampean suhu yang bagus di dalam kumbung itu berapa? Mungkin kalau sudah ada istilahnya tumbuh atau mungkin sudah ada jamurnya, kemungkinan 32 sampai 33, 34 lah, stabil lah. Kalau belum kan mungkin ada yang 35 lebih, belum ada jamurnya lah. Kalau di dalamnya udah ada jamur, kemungkinan 32 udah maksimal, udah bagus. Kalau jamur merang di daerah Wonosari di Gunung Kidul ini, setahu saya nggak ada mas, cuma saya seorang di sini, cuma sendirian lah intinya. Kalau cari bahannya sampai cuma di mana mas? Saya ambil di Klaten mas. Kalau kapasnya, kalau jerami sih ada tetangga yang ngasih. Kalau ndak ada yang ngasih mungkin beli di daerah sana Ponjong. Nah kalau di sini disiram nggak sih mas? Disiram mas, tapi nggak, istilahnya nggak mesti. Nggak mestinya itu mungkin sehari sekali atau mungkin 2 kali sehari sekali dulu. Tergantung cuaca mas kalau disiram tuh. Kalau terlalu panas ya kemungkinan disiram lantainya mas pakai. Kalau nggak disiram ya mungkin dikabut lah medianya biar agak dingin. Kalau nggak dibuka ventilasinya agar udah sirkulasi udara ganti. Kapan kumbung tuh boleh dibuka? Kambang kumbung dibuka itu mungkin setelah tabur bibit mas. Setelah tabur bibit itu umur sekitar 4-5 hari setelah tabur bibit mas, baru boleh dibuka. Kalau terlalu panas kemungkinan ya 1 hari 2 hari mungkin bisa dibuka, tapi sekedar biar berganti sirkulasi udara. Itu pengaruh nggak kalau misalkan orang masuk dan lain sebagainya? Setahu saya sih ada yang ngaruh, ada yang enggak mas. Kan tergantung situasi, istilahnya ruangan, istilahnya lingkungan itu mas. Kumbung, satu kumbung sama kumbung yang lain beda mas. Jadi kalau mungkin di kumbung sini ada sering keluar masuk orang, nggak apa-apa. Ada yang di situ nggak boleh keluar masuk orang, nggak boleh. Satu kumbung maksimal kemungkinan kalau sampai saat ini nih 15-20 kilo mas, 1 kali panen. Profesi petani itu menjanjikan? Menurut saya profesi petani itu sangat menjanjikan, asal istilahnya ditekuni dengan sepenuh hati lah. Jujur mas, latar belakang saya cuma lulusan SMP dulu. Kenapa jadi petani? Ya karena melihat kakak usaha itu kok kayaknya
gampang atau istilahnya asik lah, jadinya ikut-ikutan lah, menyenangkan lah Mas. Hasilnya ya alhamdulillah cukup lah Mas. Buat teman-teman yang mau istilahnya mau belajar atau mau beli jamur, bisa menghubungi di nomor WA saya 082 221 771 502 atas nama Arif. Harapannya bisa tambah kumpul lagi, bisa memperluas area pemasaran dan area pembuatan jamur. Harapan saya bisa tambah usaha lagi Mas, misalnya nggak fokus sama jamur merang, ada yang jamur tiram, ada yang jamur kuping gitulah, nambah lagi. Pesan buat anak muda ya teruslah bersemangat lah, nggak usah ada gengsi, nggak udah